Hai teman-teman, selamat datang. Hari ini kita akan mengupas tuntas salah satu cerita yang paling sering didengar, tapi mungkin juga paling sering disalahpahami. Ini adalah sebuah kisah tentang kasih dan pengampunan yang saya jamin punya kekuatan untuk mengubah cara kita melihat iman kita. Nah, ini dia ayat yang jadi pusat kebingungannya. Kalau kita baca sekilas, kedengarannya kan seolah-olah begini. Perempuan ini dapat pengampunan karena dia banyak berbuat kasih. Seakan-akan kasihnya itu adalah tiket untuk pengampunan. Tapi, benarkah logikanya seperti itu? Pertanyaan inilah yang jadi inti pembahasan kita. Apakah pengampunan itu sebuah transaksi? Sesuatu yang bisa kita usahakan atau kita bayar dengan perbuatan-perbuatan baik kita? Yuk kita bongkar sama-sama kebenarannya. Oke, mari kita mulai dengan membangun latarnya dulu. Bayangkan ini, Yesus lagi diundang makan malam di rumah seorang tokoh agama yang sangat dihormati, namanya Simon si Farisi. Acaranya pasti kaku, formal, dan penuh dengan aturan-aturan keagamaan. Dan di tengah suasana yang kaku itu, tiba-tiba masuk seorang perempuan yang dikenal semua orang sebagai pendosa. Coba bayangkan betapa tegangnya suasana. Dia nggak peduli sama sekali dengan tatapan menghakimi orang-orang. Dia langsung bersujud, menangis, sampai air matanya membasahi kaki Yesus, lalu mengurapinya dengan parfum mahal. Sebuah tindakan yang sangat emosional dan radikal. Nah, disinilah ceritanya jadi makin dalam. Momen ini seperti lampu sorot yang langsung menyorot isi hati dua orang yang sangat berbeda. Simon, si tuan rumah yang soleh, dan perempuan pendosa yang tak diundang ini. Coba kita lihat perbandingannya. Sang tuan rumah justru gagal melakukan standar keramahan paling dasar. Dia nggak kasih air, nggak kasih ciuman selamat datang, nggak kasih minyak. Agamanya hanya di permukaan, hatinya dingin. Sebaliknya, perempuan ini, wow, dia memberikan yang jauh lebih berharga. Air mata penyesalan, ciuman kerendahan hati, dan pengurapan yang tulus. Hatinya meluap dengan kasih. Simon tentu saja dalam hatinya langsung menghakimi, baik perempuan itu maupun Yesus. Dan Yesus yang tahu isi hatinya nggak langsung menegur. Dia justru merespons dengan sebuah cerita, sebuah perumpamaan sederhana yang punya makna luar biasa dalam. Ceritanya simpel, ada dua orang, satu utangnya besar, satu lagi utangnya kecil. Dua-duanya utangnya dihapuskan, diputihkan total. Lalu Yesus bertanya, menurut kamu Simon, siapa di antara mereka yang bakal lebih mengasihi si pelepas uang? Jawabannya kan udah jelas ya, tentu saja yang utangnya lebih besar. Dan inilah dia teman-teman, kunci untuk membuka seluruh pemahaman kita. Waktu Yesus bilang dosanya diampuni sebab ia banyak berbuat kasih, kata sebab di sini bukan berarti penyebab. Maksudnya adalah kasihnya yang meluap-luap itu adalah bukti, tanda yang kelihatan bahwa dia sudah menerima pengampunan yang besar itu. Jadi, prinsip teologisnya begini, kedalaman kasih kita kepada Tuhan itu berbanding lurus dengan kesadaran kita akan besarnya pengampunan yang sudah kita terima. Semakin kita sadar betapa besar utang dosa kita yang dihapuskan, secara otomatis kasih kita pun akan semakin besar. Poin ini sangat krusial, karena ini membalikkan cara pikir kebanyakan orang tentang iman. Ini bukan tentang apa yang kita lakukan untuk Tuhan, tapi tentang bagaimana kita merespons apa yang Tuhan sudah lakukan lebih dulu untuk kita. Urutannya sangat penting. Nah, ini adalah model yang salah, yang sering kita pikirkan. Model performa. Saya harus berusaha keras dulu, berbuat baik dulu, baru deh Tuhan akan senang dan mengampuni saya. Ini 100% cara berpikirnya Simon si Farisi. Tapi lihatlah kebenaran yang sesungguhnya. Urutannya dibalik total. Langkah pertama dimulai dari Tuhan. Dia mengampuni kita sebagai hadiah murni, bukan karena kita layak. Langkah kedua, kita sadar akan anugerah yang luar biasa ini. Baru deh sebagai respons, muncullah kasih yang tulus itu dari dalam hati kita. Kasih adalah buah, bukan syarat. Konsep ini diteguhkan di seluruh Alkitab. Pengampunan itu hadiah, bukan upah. Kalau upah, artinya kita kerja untuk mendapatkannya. Tapi Alkitab jelas bilang, upah dosa itu maut. Tidak ada perbuatan baik atau kasih sebesar apapun dari kita yang bisa membayar lunas utang itu. Hanya anugerah. Oke, jadi setelah kita mengerti konsepnya, kisah ini menjadi cermin yang sangat tajam bagi kita semua. Pertanyaannya sekarang bukan lagi soal teologi, tapi soal refleksi diri. Di dalam perjalanan iman kita saat ini, kita lebih mirip siapa? Simon atau perempuan itu?
Ini jadi pertanyaan yang sangat praktis. Mungkin kita pernah lihat, atau jangan-jangan kita sendiri pernah merasakan, kehidupan rohani yang terasa kering, datar, dingin, dan hanya sekedar rutinitas. Nggak ada gairahnya. Kenapa ya bisa begitu? Seringkali jawabannya ada di sini. Kita menjadi seperti Simon. Kita mungkin tidak sadar, tapi kita mulai merasa bahwa kita ini cukup baik. Kita nggak merasa butuh-butuh amat sama pengampunan Tuhan. Nah, ketika rasa butuh itu hilang, rasa syukur pun menipis. Hasilnya, kasih kita menjadi dingin. Untuk membuatnya lebih jelas, coba bayangkan ilustrasi ini. Ada seorang terpidana yang sudah divonis mati. Dia tinggal menghitung hari menuju eksekusinya. Lalu, tiba-tiba presiden memberikan grasi. Dia diampuni total dan dibebaskan saat itu juga. Menurut Anda, bagaimana orang itu akan hidup? Apakah dia akan keluar penjara dan bilang, "Oh, oke, makasih ya," lalu hidup seperti biasa? Tentu tidak. Dia akan menjalani sisa hidupnya dengan rasa syukur yang luar biasa. Setiap nafas akan terasa seperti hadiah. Besarnya pengampunan yang dia terima akan menentukan dalamnya rasa syukur yang mengubah hidupnya. Jadi, inilah kesimpulan akhirnya. Pertanyaan yang perlu kita renungkan bukan lagi, apakah kasihku sudah cukup untuk membuat Tuhan mengampuniku, tapi apakah aku sudah benar-benar menyadari betapa besar aku telah diampuni, sehingga hatiku tidak bisa tidak meluap dengan kasih kepadanya? Memahami ini adalah kunci menuju kehidupan iman yang otentik dan membebaskan.